Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyanto, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A5 semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan video pembelajaran atau mengajar saya di kelas 11 MAA Salamaja sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Praktek Mengajar Otentik PLP, dosen pengampu Bapak Muslikin MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 7 dengan tema menghindari akhlak tercela. Yang pertama adalah israf, kedua tabzir, dan ketiga bakhil. Untuk itu simak video ini sampai habis. Mudah-mudahan ada inspirasi dan motivasi yang bisa diambil dari video yang saya buat ini. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Selamat pagi. Alhamdulillah ya, kelihatannya pada pagi ini semangat untuk belajar. Dan pada kesempatan pagi kali ini kita akan mempelajari salah satu materi akidah akhlak bab 7, yaitu menghindari akhlak tercela. 1 israf, kedua tabzir, dan ketiga bakhil ya. Sebelumnya kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Qablahu nabda dirasatana fi hadas sabah bi qiraatil Fatihah jama'atan. Alhamdulillah, anak-anak kelas 11 yang Bapak cintai ya, kita semua siap masuk ke dalam pembahasan terkait dengan materi akidah akhlak, yaitu materi israf, tabzir, dan bakhil. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, memahami ilmu, dan mengamalkan ilmu. Untuk tujuan pembelajaran yaitu lebih khususnya israf, tabzir, dan bakhil dengan baik. Kedua, menjelaskan dalil terkait materi akhlak tercela, israf, tabzir, dan bakhil dengan baik. 3, menyimpulkan materi akhlak tercela. Kemudian keempat, menilai akhlak tercela, dan terakhir mengkomunikasikan materi akhlak tercela dengan baik. Selanjutnya, untuk pengantar materi perlu kita pahami bahwa Islam mengatur manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, dan sesama. Kalau urusan manusia dengan Allah disebut dengan hakum minallah. Kalau urusan manusia dengan sesama disebut dengan hakum minallah. Sedangkan kita juga dituntut oleh Allah untuk bisa mengatur diri kita sendiri. Kemudian kedua, 3 akhlak tercela yang perlu kita hindari. Apa saja? Israf, yaitu berlebihan. Kedua, tabzir, yaitu menghamburkan, dan ketiga, bakhil. Kenapa? Karena ketiganya dilarang dan merusak kepribadian dan hubungan sosial manusia. Nah, jadi sebagai pengantar ini, dengan mempelajari 3 akhlak tercela ini, diharapkan kepribadian diri kita itu lebih baik,
lebih bagus dan bisa menjalin hubungan sosial dengan manusia yang lain lebih erat lagi, menjalin persaudaraan dan persatuan. Masuk ke materi. Yang pertama adalah isrof. Coba dilihat ke layar. Isrof. Pengertian isrof itu diambil dari bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, melampaui batas berlebihan diartikan melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Ya. Secara bahasa jelas bahwa isrof adalah melampaui batas atau melewati batas. Kemudian secara istilah bahwa isrof adalah melampaui batas berlebihan dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutannya, keputusan. Isrof juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang telah dibenarkan, misalnya makan atau minum secara berlebihan. Ya. Nah, ini diatur oleh Islam. Dalil larangan isrof bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat ke-31. Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf. Surat berapa Al-A'raf? Ayat ke-31. Tolong dibaca. Ibnu. Silakan Ibnu dibaca ayat ke-31 yang ini. Ya Bani Adam kudu zinatakum inda kulli masjid wa qulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya silakan baca. Artinya, hai Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ya, jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada anak-anak Adam, yaitu kepada kita semuanya, ulu zinatakum. Yang pertama adalah pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Ya, jadi kalau kita mau ibadah itu harus dengan pakaian yang bersih, yang wangi, ya. Tidak mahal pun tidak apa-apa. Yang penting satu bersih, kedua wangi, ya. Ketiga tidak nempel kotoran-kotoran, ya, tidak nempel kotoran dalam pakaian kita dan syar'i sesuai dengan ketentuannya. Kalau wanita atau awat harus pakai jilbab. Ya, kalau iwan harus menutupi aurat, ya, batas aurat harus ditutupi. Kemudian kedua, kulu wasrobu, makan dan minumlah dengan sesuai kadarnya. Wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dan yang kedua, surat hadis. Kulu wasrobu walbasu wantasodaku fi ghairi israfin wala makilatin rawahu an-Nasa'i. Artinya makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebih-lebihan dan sombong. Ya, itu perintah. Nah, maka ada larangan dalam ayat ini 200.000, ya, dalam ayat tadi surat Al-A'raf ayat 31. Nah, 200.000. Nah, ini adalah kalimat apa namanya dalam bahasa Arab? Ada kalimat larangan ataupun fi'il nahi. 200.000. Kaidah secara usul fikih bahwa al aslu bin nahi lita asal suatu larangan adalah untuk pengharaman. Jadi haram. Ketika ada larangan dalam Al-Quran, berarti kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Contoh dari perilaku isrof. Bagaimana sih perilaku isrof ini atau
ataupun contoh-contoh perilaku israf ini. Satu, israf dalam makan dan minum. Misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makanan dan minuman. Nah, dalam makanan dan minuman kita harus bisa membatasi diri kita. Karena apa? Dalam hadis disebutkan bahwa isi perut kita itu terdiri dari 3 komponen: sulusahu li ta'amihi, sulusahu li syarabihi, wa sulusahu li nafsihi. Sulusahu li ta'amihi berarti sepertiga perut kita itu untuk makanan, ya. Kemudian wa sulusahu li syarabihi, sepertiganya itu untuk minum. Wa sulusahu li nafsihi, dan sepertiganya itu untuk napas, untuk oksigen, ya. Karena kalau kita berlebihan makan sampai kekenyangan, minum sampai kekenyangan, bakal enggak rantainya bahasa Sundanya. Nah, jadi di sini makan dan minumlah sesuai dengan porsi perut kita masing-masing, karena tidak bisa disamakan. Sepertiga makan kita antara cecep dengan ajam pasti beda, ya. Sepertiga makanan isi perut cecep dengan isi perut ajam bisa saja sepertiga cecep itu 2 centong nasi, sedangkan sepertiga ajam 1 centong nasi, bisa saja kan. Nah, itu berbeda-beda, disesuaikan dengan kadarnya. Kemudian kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Nah, ini masih masuk ke dalam kategori ayat tadi, surat Al-Araf ayat 31. Jadi berpakaian harus sesuai dengan syariatnya. Akhwat ataupun perempuan harus menutupi auratnya. Begitupun ikhwan, ada batasan auratnya. Nah, batasan auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kalau batasan aurat ikhwan sampai lutut, ya. Nah, maka tidak boleh kita israf dalam pakaian. Contohnya ikhwan pakaiannya kaos akhwat pakai jilbab itu nggak boleh. Begitupun sebaliknya akhwat pakaiannya kayak ikhwan itu sama tidak boleh, kan? Karena itu sudah melanggar ketentuan syariat. Ketiga, israf dalam penggunaan air. Misalnya cuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan air keran terbuka sehingga air terbuang percuma atau sia-sia. Nah, begitupun dalam hal wudhu pun ada batasannya, ya. Jadi dalam wudhu pun ada israf. Ketika kita menggunakan air wudhu terlalu berlebihan, nah maka itu dalam hadisnya itu kategorinya israf fil wudhu ataupun israf dalam penggunaan air. Keempat, israf dalam penggunaan listrik. Misalnya tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai. Kita tidur, lampu nyala, lampu kelas, ya, ataupun lampu di rumah itu dinyala-nyalakan, kitanya tidur. Nah, sedangkan sunnahnya itu kalau kita tidur lampu dimatikan, ya. Kemudian pintu jendela dan dikunci, ya. Kemudian makanan itu ditutup rapat-rapat. Jadi itu etika ketika kita akan tidur. Kemudian keenam, israf dalam penggunaan alat komunikasi. Ini sekarang, ya, kita hidup di era zaman teknologi, pegang ponsel ataupun smartphone di genggaman kita. Nah, maka jangan sampai alat komunikasi itu melalaikan kita atau bahkan berlebih-lebihan dalam penggunaannya. Misalnya mengobrol dengan ponsel berlama-lama, main game online dan sejenisnya, sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar dan waktu ibadah. Nah, kalau kita menggunakan alat komunikasi berlebih-lebihan, itu kategori israf. Kemudian selanjutnya israf dalam ibadah. Misalnya melaksanakan sholat lail semalam suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh, ya. Ada dalam sejarah, dalam hadis itu ada beberapa sahabat Nabi yang mereka memiliki ajang, memiliki tekad, saya akan sholat terus tidak akan tidur. Saya akan yang kedua, saya akan sholat, saya akan puasa dan tidak akan pernah berbuka. Dan ketiga, saya tidak akan menikah. Kemudian informasi tersebut sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi pun sabda,
anak usolli, saya sholat dan saya tidur, saya puasa, saya pun berbuka dan saya menikah. Paman berubah ansin nanti balesa. Kalau dia benci ya dari sunnahku dan tidak melakukan ataupun melaksanakan sunnah-sunnahku, balesa ini, maka dia bukan dari golongan bukan Rasulullah seperti itu. Ya. Itu israf dalam berlebihan, dalam sholat, kemudian dalam puasa, ya, dan dalam menikah. Ya. Jangan sampai terlalu berlebihan sholat terus lupa tidak tidur ya. Kemudian puasa terus tanpa berbuka, itu belakang. Dan tidak mau menikah, sedangkan kita manusia itu fitrahnya itu adalah berpasangan. Ya, fitrah kita itu berpasang-pasangan. Nah, kemudian berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Dampak dari sikap israf itu apa? Dampak negatifnya, satu, menyebabkan ketidakseimbangan pada individu dan lingkungan. Kedua, memicu munculnya penyakit akibat konsumsi, kita makan berlebihan ya, sampai obesitas. Kemudian meminum tanpa sesuai dengan ukurannya, apa saja diminum ya, itu merusak ginjal, kerusakan dalam sistem tubuh kita. Itu dalam konsumsi berlebih-lebihan. Menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Kemudian memicu kerawanan sosial seperti renggangnya hubungan antara anggota masyarakat. Jelas ya, kita berlebih-lebihan kepada seseorang dan melupakan sebagian orang, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kemudian dapat menyebabkan konflik sosial, menumbuhkan sifat rakus, mendorong perilaku menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan, mengakibatkan hilangnya kepedulian sosial, dan mendorong seseorang menjadi acuh terhadap norma sosial, hukum, dan agama. Itu dampak negatif dari israf. Maka kita harus berupaya sebisa mungkin menghindari sikap israf ini. Kelima, upaya menghindari sikap israf, kita mengikuti teladan Rasul puasa, Rasul berbuka, Rasul memuja, tapi Rasul pun menikah, ya. Rasul sholat, Rasul pun tidur. Ya. Pokoknya sebagai standar itu kita mencontoh dan mengikuti sunnah Rasul. Kedua, kendalikan nafsu dengan akal sehat. Ya. Ini penting bagi kita menggunakan akal sehat kita supaya kita bisa memanage diri kita lebih baik lagi. Ketiga, biasakan hidup bersahaja atau ifah. Ifah itu hidup sesuai dengan level kita dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian keempat, terapkan sikap sepadan atau musawah dalam berinteraksi sosial. Kalau di antara kita dalam segi malia ataupun segi harta, ya, kita termasuk orang yang menengah ke atas, tetapi kita pun harus hidup secara musawah. Kita hidup bersahaja, kita hidup sepadan berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang menengah ke atas sampai nggak mau bergaul dengan orang-orang yang ada di kalangan bawah secara ekonomi. Ya. Kita sebagai seorang muslim dengan siapapun kita harus bisa bergaul. Kemudian belanjakan harta secara seimbang, tidak boros dan tidak kikir, dalam surat Al-Furqan ayat 60. Oke, selanjutnya untuk materi israf dapat dipahami. Memboroskan harta. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa tabzir adalah berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan uang atau barang. Ya. Bisa dilihat itu gambarnya. Ini gambar apa nih? Nah, sampah. Ya. Kenapa gambar sampah, filosofinya apa? Nah, karena sampah itu erat kaitannya dengan sisa-sisa barang akibat tabzir, ya, baik uang ataupun barang. Pak, enak ya kalau tabzir sisa-sisanya ini masih bagus, masih bisa diambil manfaatnya. Secara istilah, bahwa tabzir menghamburkan uang atau barang demi kesenangan
pribadi. Nah, ini sering terjadi di kalangan orang-orang yang menengah dan ke atas. Kemudian tabzir juga berarti menggunakan harta untuk hal yang tidak benar seperti maksiat. Nah, kemudian mengeluarkan harta untuk kebenaran hak meski banyak bukan tabzir ya. Kita mengeluarkan harta ya sampai habis harta kita, tapi dalam rangka kebenaran itu bukan tabzir. Tapi mengeluarkan harta untuk kebatilan walau sedikit itu adalah tabzir. Jadi konotasinya bahwa tabzir itu standarnya itu kalau kita mengeluarkan harta walaupun banyak demi kebenaran itu bukan tabzir. Kita mengeluarkan harta untuk kebatilan walaupun sedikit itu tabzir. Itu sebagai standarnya menurut para ulama. Dasar Al-Quran coba dibuka, kita baca dalam surat Al-Isra ayat 26-27. Surat Al-Isra surat berapa? 17. Sekarang bagian akhlak. Tolong dibacakan. Itu tolong dibacakan sama terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atital qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara bebas. Satu lagi. Innal mubadzirina kanu ikhwasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya. Wati kalau kurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdziran. Jadi sama ya, dalam ayat ini ada larangan, ada fi'il amar, fi'il nahi, wala tubadzir tabdziran. Ada larangan dari Allah, sehingga konteks larangan di sana adalah haram untuk melakukan perilaku tabzir. Karena tabzir orang itu adalah mubazir, mubazirin, innal mubazirin kanu ikhwana syayatin. Jadi orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Sedangkan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dua, pemboros disamakan dengan setan karena sama-sama melakukan perbuatan batil dan ingkar kepada Allah. Pemboros tidak mempertimbangkan manfaat, madorot, dan nilai agama dalam membelanjakan harta. Tujuan utama mereka adalah memenuhi hawa nafsu dan kesenangan, bahkan untuk kemaksiatan. Ukuran boros bukan pada jumlah, tetapi pada tujuan dan kemanfaatan pengeluaran. Jika melebihi kebutuhan, termasuk isrof. Jika untuk hal yang tidak jelas atau tidak bermanfaat, termasuk tabzir meskipun sedikit. Nah, ini sebagai tolak ukurnya ya. Tolak ukur tabzir adalah bukan pada jumlah, tetapi pada tujuan. Nah, tadi. Nah, bukan pada jumlah, tetapi pada tujuan dan kemanfaatan pengeluarannya. Nah, itu tabzir itu di sana sebagai tolak ukurnya itu. Tujuannya untuk apa? Kemanfaatan pengeluarannya untuk apa? Nah, jadi kita harus bisa memanage, pandai-pandai memanage keuangan dan barang kita masing-masing. Manfaat dan tujuannya itu apa? Kita punya uang, kita mengeluarkan uang, itu tujuannya untuk apa? Dan manfaat untuk diri kita apa? Nah, kita harus sampai ke arah sana, harus berpikir sampai ke arah sana. Selanjutnya, contoh perilaku perbuatan tabzir. Satu, menyumbang untuk kegiatan maksiat seperti pesta minuman keras, walaupun tidak ikut serta. Ya. Kemudian kedua, membeli dan mengkonsumsi barang berbahaya seperti miras, narkoba, dan lain-lain. Ketiga, membeli barang yang tidak dimanfaatkan atau tidak digunakan sama sekali. Empat, menghabiskan waktu untuk hal yang tidak jelas tujuannya seperti kumpul-kumpul tanpa manfaat. Ya, ini dalam waktu pun ternyata ada tabzirnya.
waktu kita sama sehari 24 jam ya. Tapi ternyata ada yang memboros-boroskan waktunya. Dalam arti dia memiliki waktu yang sama tetapi tidak digunakan dengan tujuan yang jelas. Untuk apa? Untuk main, untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian membelanjakan harta tanpa tujuan yang jelas dan hanya untuk memuaskan kesenangan. Ya, kita hidup sesuai dengan kesenangan, tidak mematuhi peraturan. Kemudian keempat, bahaya sikap tabzir. Orang yang memiliki perilaku tabzir di mata Allah merupakan saudara setan. Dengan demikian, maka akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan yang salah menurut agama. Baginya sesuatu yang baik adalah yang dapat menyenangkan hatinya, walaupun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta atau uang sehingga dapat digunakan untuk menyenangkan hatinya. Apabila demikian, maka dia akan menjadi orang-orang yang hedon atau hedonis. Paham bahaya sikap tabzir? Jadi dalam hal ini, bahaya ini, untuk perbuatan ini, kita berupaya dan berusaha sesadar mungkin untuk menghindarinya. Dan terakhir, bakhil secara bahasa adalah menahan harta. Salah satunya itu adalah al-dunyani. Bakhil berarti enggan memberi sesuatu yang sebenarnya layak diberikan. Orang yang menghindari sifat bakhil digolongkan sebagai orang yang beruntung. Orang yang menghindari sifat bakhil digolongkan sebagai orang yang beruntung. Bakhil adalah sifat tercela dan berasal dari godaan setan. Korun adalah contoh tokoh dalam Al-Quran yang menjadi simbol kebakhilan yang akhirnya binasa karena sifat bakhil tersebut. Kenapa sifat bakhil bisa muncul? Ternyata ada 3 faktor. Faktor pertama, cinta berlebihan pada dunia. Faktor kedua, kurangnya keyakinan terhadap pahala dari Allah. Dan ketiga, sifat tamak dan sombong. Itu bakhil ya, pelit. Ternyata dalam agama pelit itu dilarang. Contohnya sudah ada orang-orang terdahulu yang ketika mereka pelit atau bakhil, ternyata Allah langsung membuat binasa akhir dari hidupnya. Kisah Korun sebagai bukti dalam surat Al-Kahfi ya, sangat jelas dalam arti bahwa Korun, kalau kita telah sejarahnya, awalnya itu adalah Korun itu orang miskin ya, kerabat Nabi Musa, tapi papa nggak punya uang, rumahnya saja bubuk, kemudian pakaiannya itu kompang camping. Nah, setelah Allah memberikan ilmu mengolah emas melalui Nabi Musa, ternyata lama-kelamaan itu Korun itu usaha emasnya itu berkembang sampai menjadi orang kaya, jualan emas, sampai si pemikul kunci-kuncinya itu benar-benar perkasa dan kuncinya itu tidak bisa dipikul oleh seorang, minimal 10 baru. Itu kuncinya saja, belum tempatnya ya, gudang emas yang luar biasa. Tetapi ketika ada utusan Nabi Musa untuk menagih zakatnya, infak dari usaha emasnya, ternyata Korun menahannya, pelit, tidak mau memberikannya, mengeluarkan infak atau zakat dari hasil usaha emasnya. Bahkan mengatakan bahwa apa yang saya dapatkan itu hasil dari payah saya, kenapa saya harus mengeluarkan? Jadi karena hatinya sudah tertutup hidayah, cinta terhadap dunia itu yang begitu besar, kemudian dia sudah tidak yakin lagi dengan adanya pahala Allah. Ketika kita berinfak atau berzakat, ya pahalanya itu bakal ganti 1:7 ya. Dalam surat Al-Baqarah itu kita berinfak kebaikan 1 akan Allah ganti dengan 7 kebaikan itu. Kemudian sifat tamak dan sombong, karena ada rasa tamak, takut dan sombong. Dasar larangan bakhil dalam surat Ali Imran ayat 180. Sebenarnya kita harus sadar
segala isinya itu semuanya sebenarnya milik Allah. Kita manusia itu hanya majazi kepemilikan. Allah itu pemilik sejati mutlak. Kita itu majazi. Allah pemilik hakiki, kita pemilik majazi. Di mana suatu saat harta yang kita pegang itu bisa hilang, itu bisa diambil oleh pemilik aslinya, oleh Allah. Nah, maka tidak ada yang abadi kekayaan di dunia ini. Kisah Qarun dijadikan peringatan akan bahaya sifat bakhil. Orang bakhil akan dihukum di dunia dan di akhirat jika tidak berubah. Kita coba buka surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 180. Sekarang bagian Hasan dibacakan. Ya, ya, silakan. Wala yang sabana alladhi Adina selalu nama tanahum mungkin pasti mengapa ini? mungkin pasti wa khairan kamu bal wa syarri lahum Syarun. lahum sayyudawa kuna mabahiro bi yaumal qiyamah walillahi Mirasus. Kami Rasul samawati wal ardh Allahu bima ta'maluna khabir. Artinya Sekali-kali janganlah orang-orang yang fakir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kefakiran itu baik bagi mereka. Sebenarnya kefakiran itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bagikan itu akan ditaruhkan kelak di dunia tidak dicatat. Dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang jelaskan dalam ayatnya walillahi mirasus samawati wal ardh, dan milik Allah lah miras perbendaharaan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi semua perbendaharaan langit dan bumi itu milik Allah. Jadi kalau ada orang yang bakhil, ya, saya itu waktu nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi orang yang bakhil itu hartanya itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Jadi akan menjadi beban dirinya ketika nanti di hari kiamat. Insyaallah. Jangankan di akhirat, di dunia saja dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya bahaya perilaku bakhil. Harta akan menjadi beban di akhirat. Jadi dalilnya kemudian bahwa orang yang bakhil itu mengikuti jejak setan. Setan itu selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, mendorong mereka untuk kikir. Jadi salah satu perilaku setan itu takut miskin dan takut ketika kita membelanjakan harta itu habis. Padahal ketika kita bersedekah, pada hakikatnya konsepnya itu kita bersedekah itu akan kembali kepada kita. Apa yang kita sedekahkan itu kemaslahatannya akan kembali kepada kita. Kemudian terhalang untuk masuk surga. Orang bakhil termasuk golongan yang tidak akan masuk surga. Rezeki menjadi sempit. Kemudian terakhir menimbulkan malapetaka sosial. Kebakhilan dapat menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan kehancuran harta. Surat Al-Lail ayat 8 sampai 9. Ada yang tahu? Bunyinya Pak Ahmad man akto wa sadaqo bil husna hasan yasiru wa amma man bakhila wa kadzdzaba bil husna hasan yasiru wa amma man bakhila wastabna. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, kemudian wakanda babil husna, dia tidak yakin akan adanya pahala kebaikan. Pasal yasirul musro.
maka Allah akan memberikan kehidupan yang sulit dunia dan akhirat. 4. Menghindari perilaku bakhil. Selalu menanamkan keyakinan bahwa semua milik Allah. Tadi kan walillahi mirasus samawati wal ardh. Memperbanyak rasa syukur. Syukur akan mendatangkan tambahan nikmat dan menjauhkan dari azab. Hadis riwayat Muslim. Aktif dalam kegiatan sosial, infak dan sedekah, mampu membersihkan hati dari penyakit cinta harta. Ya, nah, maka latih diri kita supaya kita bisa bersedekah. Tidak usah banyak-banyak sedekah, tapi ikhlas dan dari harta yang halal, halalan thayyiban. Insya Allah barokah di sana. Dan terakhir, berdoa memohon perlindungan dari sifat bakhil. Kalau hilangkan dari itu sifat pelit bagi tamak dan diberikanlah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah itu materinya beres, bisa disampaikan. Jadi ada 3 pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu pertama kedua ketiga. Silakan sekarang saya kasih tugas kepada semuanya dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok Isra, kelompok Tabzir, dan ini kelompok Bahil. Silakan kalian mengidentifikasi dengan diskusi teman-temannya terkait sifat Isra, Tabzir, dan Bahil yang ada di lingkungan pendidikan. Dan nanti presentasikan oleh salah seorang dari tiap kelompoknya. Baik, waktunya habis untuk diskusi. Ya, silahkan nanti tiap kelompok diwakili oleh 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait identifikasi perilaku baik itu Isra, Tabzir atau Bahil. Silahkan untuk kelompok Isra, siapa yang akan maju? Saya. Ya, silahkan. Sampaikan hasil identifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Isra akan mengidentifikasikan beberapa hal yang bersangkutan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu Isra dalam uang jajan. Jadi berlebih-lebihan dalam uang jajan. Yang kedua itu bercanda, Isra dalam bercanda, sehingga akan mengakibatkan akhirnya bercanda yang berlebihan dan gaduh, bahkan bisa saja menimbulkan kemudian. Yang ketiga itu Isra dalam makanan, seperti kita kantin jajan yang berlebih-lebihan, makan pedas yang berlebih-lebihan, sehingga akan mengakibatkan sakit perut dan lain sebagainya. Yang keempat itu Isra dalam olahraga. Ketika kita berolahraga di jam pertama kita berlebihan sehingga mengakibatkan pembelajaran kedua, ketiga, keempat kita mengalami kelelahan sehingga tidak konsentrasi dalam belajar. Dan yang kelima itu Isra dalam berpakaian, seperti kita seragam sekolah kita ditambah-tambahin aksesoris yang bukan termasuk alma mater, ataupun kita kasih warna-warna yang lain. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali ya terkait identifikasi dari Isra di lingkungan madrasah. Selanjutnya kelompok Tabzir. Yang akan mati siapa? Oh, Yajin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Tabzir akan menjelaskan secara rinci tentang Tabzir ketika berada di sekolah. Oke, kita masuk aja ke contohnya. Yang pertama itu memberi barang yang tidak dimanfaatkan, itu merupakan tabzir, karena dalam pengertian tabzir itu merupakan kita mengeluarkan harta secara berlebih-lebihan. Nah, dengan kita memberi suatu barang yang tidak dimanfaatkan, maka
tabzir. Kemudian ada lagi yang namanya tabzir dalam waktu, yaitu kita tidak menggunakan waktu sebaik-baik mungkin ketika berada di sekolah. Ketika waktu tidak ada guru, jam kos, kita malah berasik-asikan bersanda dengan teman, bermain, dan tidak memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Nah, itu merupakan sikap takdir yang ada berada di sekolah. Dan kemudian takdir itu juga ada yang namanya ketika kita membantu seseorang untuk bermaksiat, kita mengeluarkan harta untuk bermaksiat, itu merupakan takdir juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir dari kelompok Fatil yang akan mempresentasikan hasil diskusinya kasih perilaku bakhil. Silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabat sekalian dari kelompok bakhil yang telah mengidentifikasi perilaku perbuatan bakhil yang ada di lingkungan madrasah. Yang pertama itu seberhubungan di madrasah kita ada program sholat Jumat, yang dimana program tersebut diadakan oleh OSIS. Nah, yang dimana sholat Jumat itu yang seharusnya setiap murid, setiap siswa itu kalau mempunyai uang lebih, kita mensedekahkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Tetapi mungkin banyak di antara kita yang kita mempunyai keuangan yang lebih, sama Allah dikasih rezeki yang lebih, tetapi harta itu malah dipakai untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingat kepada teman kita, guru-guru kita, bahkan keluar lingkungan sekolah pun gitu. Nah, itu salah satu dari menahan harta kita. Terus tentu yang kedua yaitu membayar uang kas. Dari mana yang pastinya di setiap pendidikan, setiap kelas itu ada yang namanya uang kas. Nah, banyak sekali murid-murid atau siswa-siswa yang tidak membayar kas, padahal mereka itu terlihat sama kita itu jajan selalu tiap hari. Terus juga bukan sedikit yang mereka keluarkan untuk jajan, tetapi kenapa banyak sekali santri ataupun siswa yang enggan membayar kas gitu, padahal kas itu sangat dibutuhkan untuk kelasnya sendiri gitu. Nah, yang ketiga yaitu melihat teman yang kesulitan, yang dimana kita sebagai siswa yang pastinya peka terhadap lingkungan, melihat teman kita terhadap kesulitan dalam kondisi keuangan, dalam kondisi apapun, dan kita itu sadar bahwa kita itu mampu untuk menolongnya, tetapi kita itu sama enggan untuk menolong teman kita, padahal kita itu mempunyai harta yang bisa mungkin untuk dikasih kepada teman kita, tetapi karena di dalam diri kita itu tercermin sikap batil, maka dari itu kita enggan untuk memberikan harta kita kepada saudara kita sendiri. Mungkin itu 3 contoh yang telah saya mendeskripsikan dari lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh kelompok atas diskusi dan identifikasi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua, menjadi bekal untuk menjalani hidup agar lebih bijaksana lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan dan awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi hidayah dan dimudahkan dalam segala urusannya. Sekian yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa para penulis.